Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur, sukses dunia dan akhirat. Alhamdulillah sahabat, pada hari ini 1 jam bersama Gus Mukhlis untuk bersenandung Al-I'tiraf. Al-I'tiraf ini adalah sebuah lirik syair dari seorang syekh yang namanya adalah Abu Nuwas, atau yang terkenal adalah Abu Nawas. Dalam kisahnya, Abu Nawas bukan saja dikenal sebagai tokoh yang cerdik, bukan saja dikenal sebagai tokoh yang humoris, beliau juga seorang penyair yang hebat. Salah satu karyanya adalah yang paling masyhur, Al-I'tiraf. Ini adalah untayan doa, pengakuan akan dosa-dosa, dan tidak sedikit yang menjadikan syair ini sebagai pengingat dosa yang telah diperbuat dengan cara senantiasa membacanya. Nah sahabatku, mari kita baca bersama-sama syair Al-I'tiraf ini sambil lalu berharap mudah-mudahan syair yang kita baca ini merupakan lantunan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi las tulil firdaw si ahla wala aqwa ala naril jahimi. Wahai Tuhan, aku tak layak ke surgamu, namun aku juga tak sanggup ke nerakamu. Sahabatku, di bait pertama syair ini adalah pengakuan seorang hamba karena banyaknya lumuran dosa, kemaksiatan yang kita lakukan di setiap hari, sehingga dalam syair ini ditulis, sekalipun kita menginginkan surga, tapi dengan apa yang kita lakukan, maka belum pantaslah kita untuk berharap dan layak ada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di pengakuan berikutnya, kita juga tidak sanggup untuk tinggal di neraka jahanam, neraka yang penuh dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana lagi? Urusan surga adalah urusan min rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syair bait kedua. Fahabli batawafir zunubi fa innaka ghafirud dzambil
العظيم. Berikanlah taubat dan ampuni dosaku. Sesungguhnya Engkau pengampun dosa-dosa. Ya Rob. Sahabatku yang budiman, di bait syair yang kedua ini kita memohon ampunan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghitung dari bangun pagi kemudian hingga kita mau tidur di malam hari, berapa banyak yang kita lakukan dalam waktu seharian itu? Apakah amal-amal baik ataukah bahkan amal-amal yang jelek yang kita perbanyak untuk dilakukan? Maka harus introspeksi. Usahakan sebelum tidur kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekalipun banyak dan besarnya dosa kita, ketika kita masih memohon ampunan kepada Allah, insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah. Bait syair yang ketiga. Zunubi mislu adadir rimali fahabli batayadal jalani. Dosa-dosaku bagaikan butiran pasir, berikanlah hamba tobat, wahai Tuhanku. Ya Rabbana, kami sebagai hamba di setiap hari ketika berhitung akan dosa dan kemaksiatan, maka banyaklah kemaksiatan yang kami lakukan ya Rabb. Ibaratnya dosa kami tak terhitung bagaikan butiran pasir. Tetapi karena Engkau adalah zat yang maha pengampun, maka hamba yakin Engkau akan memberikan ampunan kepada kami. Berikutnya adalah bait syair yang keempat, sahabat. Wa umri naqisun fi kulli yawmin wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali. Ya Allah ya Rabb, umurku setiap hari makin berkurang. Dosaku bertambah
bertambah hingga tak terkira. Ya Rabb, setiap hari umur hamba semakin berkurang, semakin berkurang. Maka untuk apa kesombongan yang biasanya muncul, kecongkakan yang biasanya ditampakkan oleh hamba kepada manusia-manusia yang lain? Kita hanya menunggu saatnya, kita hanya menunggu waktunya. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian yang disampaikan Imam Al-Ghazali. Yang paling jauh dari kita adalah masa lalu. Maka kita dipantau, kita senantiasa dilihat, ditunggu, dipantau oleh yang namanya kematian. Semakin berkurang umur ini, karena umur semakin berkurang, maka ampuni ya Rob dengan dosa yang semakin bertambah. Ampuni ya Rob, karena kami tidak punya bekal amal yang banyak, jika Engkau tidak memberikan ampunan akan dosa-dosa kami. Semakin hari, ketika yang dilakukan hari ini oleh saya, oleh kami hamba-Mu, lebih buruk daripada hari kemarin, maka kami tentulah hamba-hamba yang merugi. Ilahi abdukal asi ataka mukirran bi zunubi wa qad da'aka. Tuhanku, hamba yang bermaksiat dan berdosa, tetap datang kepadamu, mohon ampunan. Selaksa dosa, hatta sepenuh langit dan bumi pun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah dengan janjinya akan memberikan ampunan kepada siapapun hambanya yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang datang dengan keikhlasannya, datang dengan ketulusannya, datang dengan taubat nasuhanya, maka Allah akan tersenyum dan senang kembali menerima kita, kembali menerima taubat kita. Syair yang terakhir sahabat, fa in tawfir fa antani wa in tatun faman narju siwaka. Engkaulah zat yang mengampuni dosa-dosa. Bila
bila kau tolak doaku kepadamu, siapa lagi ku berharap. Ya Allah ya Rabb, hanya Engkaulah tempat kami bersandar untuk memohon ampunan. Tidak ada satu kekuatan pun di alam jagat raya ini ya Rabb untuk kami bisa memohon ampunan, untuk menolong kami agar bisa diampuni segala dosa-dosa, kecuali hanya Engkaulah zat yang berhak memberikan rahmat ampunanmu kepada kami. Maka jangan kau hindari taubat kami, jangan kau tolak taubat kami ya Rob, jangan menjauh dari kami ya Rob. Kami datang untuk memohon ampunan, kami datang untuk memohon taubat-Mu. Lantas jika Engkau tolak, kepada siapa lagi ya Rob kami berharap? Kami hanya punya Engkau ya Rob, Tuhan yang Maha Rahman, Tuhan yang Maha Rahim. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah di antara syair Al-I'tiraf dari Syekh Abu Nuwas yang biasanya dibaca oleh kalangan santri, dan mudah-mudahan syair yang kita baca ini merupakan doa yang penuh hikmah, yang mudah-mudahan juga penuh dengan pengakuan ketulusan, dan insya Allah didengarkan oleh Allah untuk memberikan ampunannya kepada kita yang berlumur dengan dosa. Kita tidak pernah tahu sampai kapan umur kita ini diberikan kesempatan untuk hidup di dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Sahabatku dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur, sukses dunia dan akhirat. Alhamdulillah sahabat, pada hari ini 1 jam bersama Gus Mukhlis untuk bersenandung Al-I'tiraf. Al-I'tiraf ini adalah sebuah lirik syair dari seorang syekh yang namanya adalah Abu Nuwas, atau yang terkenal adalah Abu Nawas. Dalam kisahnya, Abu Nawas bukan saja dikenal sebagai tokoh yang cerdik, bukan saja dikenal sebagai tokoh yang humoris, beliau juga seorang penyair yang hebat. Salah satu karyanya adalah yang paling masyhur, Al-I'tiraf. Ini adalah untayan doa, pengakuan akan dosa-dosa, dan tidak sedikit yang menjadikan syair ini sebagai pengingat dosa yang telah diperbuat dengan cara senantiasa membacanya. Nah sahabatku, hari kita membaca bersama-sama syair Al-I'tiraf ini sambil lalu berharap mudah-mudahan syair yang kita baca ini merupakan lantunan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi las tulil firdaw si ahla wala aqwa ala naril
الجحيم Wahai Tuhan, aku tak layak ke surgamu, namun aku juga tak sanggup ke nerakamu. Sahabatku, di bait pertama syair ini adalah pengakuan seorang hamba karena banyaknya lumuran dosa, kemaksiatan yang kita lakukan di setiap hari, sehingga dalam syair ini ditulis, sekalipun kita menginginkan surga, tapi dengan apa yang kita lakukan, maka belum pantaslah kita untuk berharap dan layak ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di pengakuan berikutnya, kita juga tidak sanggup untuk tinggal di neraka jahanam, neraka yang penuh dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana lagi? Urusan surga adalah urusan min rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syair bait kedua. Fahab li waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Berikanlah taubat dan ampuni dosaku, sesungguhnya Engkau pengampun dosa-dosa. Ya Rob. Sahabatku yang budiman, di bait syair yang kedua ini kita memohon ampunan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghitung dari bangun pagi kemudian hingga kita mau tidur di malam hari, berapa banyak yang kita lakukan dalam waktu seharian itu? Apakah amal-amal baik ataukah bahkan amal-amal yang jelek yang kita perbanyak untuk dilakukan? Maka harus introspeksi. Usahakan sebelum tidur kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekalipun banyak dan besarnya dosa kita, ketika kita masih memohon ampunan kepada Allah, insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah. Bait syair yang ketiga. Zunubi mislu adadir rimali fahab li batayadal jalali
dosa-dosaku bagaikan butiran pasir. Berikanlah hamba tobat, wahai Tuhanku. Ya Rabbana, kami sebagai hamba di setiap hari ketika berhitung akan dosa dan kemaksiatan, maka banyaklah kemaksiatan yang kami lakukan ya Rabb. Ibaratnya dosa kami tak terhitung bagaikan butiran pasir. Tetapi karena Engkau adalah zat yang maha pengampun, maka hamba yakin Engkau akan memberikan ampunan kepada kami. Berikutnya adalah bait syair yang keempat, sahabat. Wa umri naqisun fi kulli yawmin wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali. Ya Allah ya Rabb, umurku setiap hari makin berkurang. Dosaku bertambah hingga tak terkira. Ya Rabb, setiap hari umur hamba semakin berkurang, semakin berkurang. Maka untuk apa kesombongan yang biasanya muncul, kecongkakan yang biasanya ditampakkan oleh hamba kepada manusia-manusia yang lain? Kita hanya menunggu saatnya, kita hanya menunggu waktunya. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian yang disampaikan Imam Al-Ghazali. Yang paling jauh dari kita adalah masa lalu. Maka kita dipantau, kita senantiasa dilihat, ditunggu, dipantau oleh yang namanya kematian. Semakin berkurang umur ini, karena umur semakin berkurang, maka ampuni ya Rob dengan dosa yang semakin bertambah. Ampuni ya Rob, karena kami tidak punya bekal, tidak punya bekal amal yang banyak jika Engkau tidak memberikan ampunan akan dosa-dosa kami. Semakin hari, ketika yang dilakukan hari ini oleh saya, oleh kami hamba-Mu lebih buruk daripada hari kemarin, maka kami tentulah hamba-hamba yang merugi. Ilahi abdukal asi ataka mukirran bi zunubi wa qad da'aka. Tuhanku, hambamu
bayang bermaksiat dan berdosa, tetap datang kepadamu, mohon ampunan. Selaksa dosa, hatta sepenuh langit dan bumi pun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah dengan janjinya akan memberikan ampunan kepada siapapun hambanya yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang datang dengan keikhlasannya, datang dengan ketulusannya, datang dengan taubat nasuhanya, maka Allah akan tersenyum dan senang kembali menerima kita, kembali menerima taubat kita. Syair yang terakhir, sahabat. Fa in tawfir fa anta li zahlun wa in tatrud faman narju siwaka. Engkaulah zat yang mengampuni dosa-dosa. Bila kau tolak doaku kepadamu, siapa lagi ku berharap. Ya Allah ya Rabb, hanya Engkaulah tempat kami bersandar untuk memohon ampunan. Tidak ada satu kekuatan pun di alam jagat raya ini ya Rabb untuk kami bisa memohon ampunan, untuk menolong kami agar bisa diampuni segala dosa-dosa, kecuali hanya Engkaulah zat yang berhak memberikan rahmat ampunanmu kepada kami. Maka jangan kau hindari taubat kami, jangan kau tolak taubat kami ya Rob, jangan menjauh dari kami ya Rob. Kami datang untuk memohon ampunan, kami datang untuk memohon taubatmu. Lantas jika Engkau tolak, kepada siapa lagi ya Rob kami berharap? Kami hanya punya Engkau ya Rob, Tuhan yang Maha Rahman, Tuhan yang Maha Rahim. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah di antara syair Al-I'tiraf dari Syekh Abu Nuwas yang biasanya dibaca oleh kalangan santri, dan mudah-mudahan syair yang kita baca ini merupakan doa yang penuh hikmah, yang mudah-mudahan juga penuh dengan pengakuan ketulusan, dan insya Allah didengarkan oleh Allah untuk memberikan ampunannya kepada kita yang berlumur dengan dosa. Kita tidak pernah tahu sampai kapan umur kita ini diberikan kesempatan untuk hidup di dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah sahabat, pada hari ini 1 jam bersama Gus Mukhlis untuk bersenandung Al-I'tiraf
Al-I'tiraf ini adalah sebuah lirik syair dari seorang syekh yang namanya adalah Abu Nuwas, atau yang terkenal adalah Abu Nawas. Dalam kisahnya, Abu Nawas bukan saja dikenal sebagai tokoh yang cerdik, bukan saja dikenal sebagai tokoh yang humoris, beliau juga seorang penyair yang hebat. Salah satu karyanya adalah yang paling masyhur, Al-I'tiraf. Ini adalah untayan doa, pengakuan akan dosa-dosa, dan tidak sedikit yang menjadikan syair ini sebagai pengingat dosa yang telah diperbuat dengan cara senantiasa membacanya. Nah sahabatku, mari kita membaca bersama-sama syair Al-I'tiraf ini sambil lalu berharap mudah-mudahan syair yang kita baca ini merupakan lantunan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi las tulil firdaw si ahla wala aqwa ala naril jahimi. Wahai Tuhan, aku tak layak ke surgamu, namun aku juga tak sanggup ke nerakamu. Sahabatku, di bait pertama syair ini adalah pengakuan seorang hamba karena banyaknya lumuran dosa, kemaksiatan yang kita lakukan di setiap hari. Sehingga dalam syair ini ditulis, sekalipun kita menginginkan surga, tapi dengan apa yang kita lakukan, maka belum pantaslah kita untuk berharap dan layak ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di pengakuan berikutnya, kita juga tidak sanggup untuk tinggal di neraka jahanam, neraka yang penuh dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana lagi? Urusan surga adalah urusan min rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syair bait kedua. Fahab li waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Berikanlah taubat dan ampuni dosaku,
sesungguhnya Engkau pengampun dosa-dosa. Ya Rob. Sahabatku yang budiman, di bait syair yang kedua ini kita memohon ampunan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghitung dari bangun pagi kemudian hingga kita mau tidur di malam hari, berapa banyak yang kita lakukan dalam waktu seharian itu? Apakah amal-amal baik ataukah bahkan amal-amal yang jelek yang kita perbanyak untuk dilakukan? Maka harus introspeksi. Usahakan sebelum tidur kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekalipun banyak dan besarnya dosa kita, ketika kita masih memohon ampunan kepada Allah, insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah. Bait syair yang ketiga. Zunubi mislu adadir rimali fahabli batayadal jalali. Dosa-dosaku bagaikan butiran pasir, berikanlah hamba tobat, wahai Tuhanku. Ya Rabbana, kami sebagai hamba di setiap hari ketika berhitung akan dosa dan kemaksiatan, maka banyaklah kemaksiatan yang kami lakukan ya Rabb. Ibaratnya dosa kami tak terhitung bagaikan butiran pasir. Tetapi karena Engkau adalah zat yang maha pengampun, maka hamba yakin Engkau akan memberikan ampunan kepada kami. Berikutnya adalah bait syair yang keempat, sahabat. Wa umri naqisun fi kulli yawmin wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali. Ya Allah ya Rabb, umurku setiap hari makin berkurang, dosaku bertambah hingga tak terkira. Ya Rabb, setiap hari umur hamba semakin berkurang, semakin berkurang. Maka untuk apa kesombongan yang biasanya muncul
kecongkakan yang biasanya ditampakkan oleh hamba kepada manusia-manusia yang lain. Kita hanya menunggu saatnya, kita hanya menunggu waktunya. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian yang disampaikan Imam Al-Ghazali. Yang paling jauh dari kita adalah masa lalu. Maka kita dipantau, kita senantiasa dilihat, ditunggu, dipantau oleh yang namanya kematian. Semakin berkurang umur ini, karena umur semakin berkurang, maka ampuni ya Rob dengan dosa yang semakin bertambah. Ampuni ya Rob, karena kami tidak punya bekal amal yang banyak. Jika Engkau tidak memberikan ampunan akan dosa-dosa kami. Semakin hari, ketika yang dilakukan hari ini oleh saya, oleh kami hamba-Mu, lebih buruk daripada hari kemarin, maka kami tentulah hamba-hamba yang merugi. Ilahi abdukal asi ataka mukirran bi zunubi wa qad da'aka. Tuhanku, hamba yang bermaksiat dan berdosa, tetap datang kepadamu, mohon ampunan. Selaksa dosa hatta sepenuh langit dan bumi pun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah dengan janjinya akan memberikan ampunan kepada siapapun hambanya yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang datang dengan keikhlasannya, datang dengan ketulusannya, datang dengan taubat nasuhanya, maka Allah akan tersenyum dan senang kembali menerima kita, kembali menerima taubat kita. Syair yang terakhir sahabat, fa in tawfir fa anta li zahlun wa in tatrud faman narju siwaka. Engkaulah zat yang mengampuni dosa-dosa. Bila kau tolak doaku kepadamu, siapa lagi ku berharap. Ya Allah ya Rabb, hanya Engkaulah tempat kami
bersandar untuk memohon ampunan. Tidak ada satu kekuatan pun di alam jagat raya ini ya Rob, untuk kami bisa memohon ampunan, untuk menolong kami agar bisa diampuni segala dosa-dosa, kecuali hanya Engkaulah zat yang berhak memberikan rahmat ampunanmu kepada kami. Maka jangan kau hindari taubat kami, jangan kau tolak taubat kami ya Rob, jangan menjauh dari kami ya Rob. Kami datang untuk memohon ampunan, kami datang untuk memohon taubat-Mu. Lantas jika Engkau tolak, kepada siapa lagi ya Rob kami berharap? Kami hanya punya Engkau ya Rob, Tuhan yang Maha Rahman, Tuhan yang Maha Rahim. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara syair Al-I'tiraf dari Syekh Abu Nuwas yang biasanya dibaca oleh kalangan santri, dan mudah-mudahan syair yang kita baca ini merupakan doa yang penuh hikmah, yang mudah-mudahan juga penuh dengan pengakuan ketulusan, dan insya Allah didengarkan oleh Allah untuk memberikan ampunannya kepada kita yang berlumur dengan dosa. Kita tidak pernah tahu sampai kapan umur kita ini diberikan kesempatan untuk hidup di dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Ilahi las tulil firdaw si ahla wala aqwa ala naril jahimi. Wahai Tuhan, aku tak layak ke surgamu, namun aku juga tak sanggup ke nerakamu. Sahabatku, di bait pertama syair ini adalah pengakuan seorang hamba karena banyaknya lumuran dosa, kemaksiatan yang kita lakukan di setiap hari. Sehingga dalam syair ini ditulis, sekalipun kita menginginkan surga, tapi dengan apa yang kita lakukan, maka belum pantaslah kita untuk berharap dan layak ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di pengakuan berikutnya, kita juga tidak sanggup untuk tinggal di neraka jahanam, neraka yang penuh dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana lagi? Urusan surga adalah urusan min rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syair bait kedua. Fahab li waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi.
Berikanlah taubat dan ampuni dosaku. Sesungguhnya Engkau pengampun dosa-dosa. Ya Rob. Sahabatku yang budiman, di bait syair yang kedua ini kita memohon ampunan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghitung dari bangun pagi kemudian hingga kita mau tidur di malam hari, berapa banyak yang kita lakukan dalam waktu seharian itu? Apakah amal-amal baik ataukah bahkan amal-amal yang jelek yang kita perbanyak untuk dilakukan? Maka harus introspeksi. Usahakan sebelum tidur kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekalipun banyak dan besarnya dosa kita, ketika kita masih memohon ampunan kepada Allah, insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah. Bait syair yang ketiga. Zunubi mislu adadir rimali fahabli batayadal jalani. Dosa-dosaku bagaikan butiran pasir, berikanlah hamba tobat, wahai Tuhanku. Ya Rabbana, kami sebagai hamba di setiap hari ketika berhitung akan dosa dan kemaksiatan, maka banyaklah kemaksiatan yang kami lakukan ya Rob. Ibaratnya dosa kami tak terhitung bagaikan butiran pasir. Tetapi karena Engkau adalah zat yang maha pengampun, maka hamba yakin Engkau akan memberikan ampunan kepada kami. Berikutnya adalah bait syair yang keempat, sahabat. Wa umri naqisun fi kulli yawmin wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali. Ya Allah ya Rabb, umurku setiap hari makin berkurang, dosaku bertambah hingga tak terkira. Ya Rabb,
setiap hari umur hamba semakin berkurang, maka untuk apa kesombongan yang biasanya muncul, kecongkakan yang biasanya ditampakkan oleh hamba kepada manusia-manusia yang lain? Kita hanya menunggu saatnya, kita hanya menunggu waktunya. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian yang disampaikan Imam Al-Ghazali. Yang paling jauh dari kita adalah masa lalu.